Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran pengelolaan bisnis retail. KD yang akan kita bahas kali ini yaitu KD nomor 06, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelum dilanjutkan kepada materi pembelajaran, disarankan kepada para siswa sekalian diharapkan untuk subscribe atau like kepada konten ini demi keberlangsungan konten ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Sebelum kita mempelajari KD 06 yaitu mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan kepada siswa sekalian untuk mendownload Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahasan yang nomor A. Konsep dan dasar hukum perlindungan konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam 3 klasifikasi berikut ini. Pertama, konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. 2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi atau diolah kembali menjadi barang atau jasa lain untuk diperdagangkan oleh distributor dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan. 3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak diperdagangkan kembali. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen adalah segala upaya atau segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Nomor keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235-DJPDN-7 Romawi-2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas industri perdagangan provinsi, kabupaten, atau kota. Nomor ke-7, Surat Edaran Direktur Perdagangan Dalam Negeri Nomor 709/DJPDN-SE-12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Dan tidak kalah pentingnya, nomor ke-8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Berikutnya, D besar, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdiri dari bab 1 berisi ketentuan umum pasal 1. Kemudian bab 2 azas dan tujuan berisi pasal 2 dan pasal 3. Bab 3 hak dan kewajiban pasal 4 sampai dengan pasal ke-7. Bab keempat, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dari pasal 8 sampai dengan pasal 17. Kemudian bab kelima, ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu pasal 18. Kemudian bab keenam, berisi tanggung jawab pelaku usaha, berisi pasal 19 sampai dengan pasal 28. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Secara lebih detail, dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan tujuan berikut ini tercapai. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menuntut, dan sebagainya. Nomor keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menganut unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nomor keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen adalah antara lain sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perundingan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nomor keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan nomor keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti halnya konsumen,
Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya untuk perlindungan kepada konsumen, perhatikan juga hal-hal mengenai berikut ini. Pelaku usaha sebaiknya beretika dan bermoral yang baik. Ini nomor pertama. Artinya, pengelola usaha retail harus tahu dan mengerti betul tentang apa yang bisa diterima konsumen dan perilaku mana yang tidak dapat diterima konsumen. Misalnya, menurut hukum tidak melarangnya, tetapi masyarakat menganggapnya tidak pantas. Seperti misalnya menaikkan harga pada saat ada musibah, misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Ya, berhenti dulu untuk sementara untuk tidak menaikkan harga. Ya mungkin kalau secara hukum boleh, tetapi secara kepatuhan menurut masyarakat kurang etis. 2. Tanggung jawab sosial pengusaha retail, yaitu berupa aktivitas kemasyarakatan sebaik mungkin, seperti bentuk tanggung jawab retail terhadap penyediaan donasi keuangan kepada organisasi misalnya atau organisasi amal, jasa, membangun sekolah, dan sosial lainnya. Namun tetap menyeimbangkan tingkatan laba yang adil untuk pemegang saham, manajemen, dan para karyawan tentunya. Nomor ketiga, pertimbangan perlindungan konsumen, yaitu dalam hal ini melibatkan semua unsur baik pemerintah, pengusaha, dan organisasi mandiri, dirancang untuk melindungi dari praktik-praktik yang mengganggu hak-hak mereka sebagai pengguna produk atau pembeli atau konsumen. Nomor keempat yang juga perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha adalah strategi penyesuaian pengusaha retail, yakni merupakan salah satu tantangan utama bagi pengusaha retail adalah membuat konsumen atau pembelinya atau kliennya menerima sebagaimana mereka harapkan dengan keberadaan usaha retail tersebut. Mereka sangat percaya pada pengusaha retail dengan pengalaman berbelanja
sekaligus menguntungkan serta menyenangkan. Jadi, kunci sukses sebuah usaha retail adalah memandang, menggambarkan, memposisikan bagaimana sebaiknya usaha yang kita jalankan agar memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan tentunya si para konsumen atau pembeli ini merasa senang dan mengulangi kembali pembeliannya di masa yang akan datang karena puas dengan layanan yang diberikan oleh usaha retail. Untung usaha, untung pula konsumennya. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali di semester genap semester depan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.